Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada orang mengatakan bahwa tidak ada yang abadi hanya satu kepentingan. Dan kepentingan setiap orang berbeda-beda. Di mana ada banyak kerumunan orang, di situ juga ada banyak kepentingan-kepentingan. Dan kumpulan orang-orang itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Kita sudah belajar dari situ. Bahwa bait suci gereja adalah tempat untuk berkumpul. Dan bukan hanya tempat, tetapi sesungguhnya adalah kumpulan-kumpulan orang. Dan bisa jadi setiap kumpulan orang dimanfaatkan oleh orang tertentu dengan alasan tertentu dan kepentingan tertentu. Ada kumpulan orang yang dimanfaatkan oleh orang-orang politik misalnya. Ada yang dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis. Ya. Ada juga untuk kepentingan yang lain-lain. Nah, disinilah kita melihat peristiwa hari ini bagaimana Tuhan Yesus marah karena menjelang Paskah banyak orang-orang beribadah di bait suci. Dan kalau orang-orang beribadah di bait suci selalu juga berhubungan dengan kurban-kurban. Ada yang mengorbankan merpati, ada yang mengorbankan kambing, ada yang mengorbankan lembu. Mereka percaya bahwa mereka diselamatkan melalui kurban-kurban itu. Mungkin ada yang berpikir kalau nanti masuk surga itu sulit. Harus melewati jembatan kecil. Seperti rambut dibelah 7 atau semacam itu, mungkin mereka percaya seperti itu. Tapi kalau dia memberikan kurban maka dia akan, kalau kurbannya lembu maka dia akan dibantu oleh lembu itu. Kurbannya kambing maka kambing akan membantu. Ada kepercayaan seperti itu. Maka mengapa di bait suci itu banyak orang jualan merpati, banyak orang jualan kambing, mengapa banyak orang jualan lembu? Karena orang korban untuk itu. Dan bagi penguasa Roma, bait suci itu dikuasainya karena bait suci adalah juga kekuatan politik. Sehingga tempat yang harusnya suci dengan alasan dan kepentingan, di mana di situ orang mengabdi Tuhan, di mana di situ orang menyembah Tuhan, di mana di situ orang berdoa, menjadi disalahgunakan, menjadi tempat untuk bisnis, menjadi tempat untuk berpolitik, menjadi tempat mungkin untuk mencari panggung, mencari ketenaran, mencari pengaruh. Dan ini rasanya juga bukan hanya peringatan Yesus pada waktu itu, tapi peringatan Yesus pada kita semua. Di mana gereja kita haruslah menjadi tempat kudus, tempat suci,
tempat di mana kita bersama merasa damai karena Tuhan Yesus Kristus penyelamat dan penebus. Dalam Injil dikatakan oleh Yesus bahwa bait suci adalah dirinya sendiri. Rombaklah bait suci ini dan dalam 3 hari akan aku bangun kembali. Dia mau mengatakan bahwa pusat keselamatan bukan tempat gereja ini. Tapi pusat keselamatan adalah diri Yesus. Dia menyamakan dirinya dengan bait suci. Hanya melalui Yesus orang selamat. Maka Yesus mengatakan bahwa dirinya lah bait suci. Bahkan dia juga mengatakan kepada kita semua kalau Yesus bait suci maka Anda pun bisa jadi bait suci. Paulus mengatakan bahwa tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait kudus, bait Allah, bait roh. Di mana Tuhan bertakhta di dalam hati kita masing-masing. Di mana Tuhan Yesus Sang bait suci tinggal di dalam diri kita masing-masing. Dan inilah inti keselamatan. Kita tidak diselamatkan oleh agama. Kita tidak diselamatkan oleh gereja. Kita juga tidak diselamatkan oleh uang. Kita juga tidak diselamatkan oleh perkumpulan ataupun partai. Tapi yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus sendiri. Yang menjadi bait suci kita. Dan menjadikan kita bait suci. Inilah yang dikatakan dalam bacaan kedua bahwa Yesus adalah sumber kekuatan. Di mana kita semua dikuatkan oleh kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Dan inilah kabar gembira bahwa Kristus sendiri hadir selamanya. Bait suci Yerusalem telah diruntuhkan dan tempat itu diperebutkan oleh agama lain. Ya, di sana sekarang dijadikan masjid. Dan Tuhan mengatakan bahwa bait suci itu bukan tempat, bukan barang, tapi bait suci adalah kehadiran Kristus di tengah-tengah kita. Mungkin masa pandemi ini menyadarkan kita bahwa bait suci tidak hanya di gereja ini, tapi bait suci juga ada di rumahmu ketika kamu online. Ketika kamu bersama keluarga berdoa. Sehingga ada cerita yang menarik, anekdot. Suatu hari setan meledek Tuhan Yesus. Dengan adanya pandemi ini aku runtuhkan gerejamu. Lihat gerejamu kosong. Tidak ada orang yang berani datang. Karena kerumunan massa bisa menimbulkan klaster baru. Dan Tuhan Yesus mengatakan, setan kamu tidak tahu, coba lihat sekarang rumah-rumah orang-orang Katolik, mereka berdoa bersama online. Maka gerejaku yang megah di Cilangkap itu saya
pindahkan di rumah umatku masing-masing, sehingga mereka bisa berdoa bersamaku, sehingga aku bisa mengunjungi setiap keluarga. Maka ada umat yang sharing, Romo, saya menemukan keindahan yang luar biasa. Apa Pak? Selama ini kami ke gereja tidak pernah bersama-sama, Romo. Kadang-kadang istri saya pagi, saya sore, anak saya siang. Tapi pada masa pandemi ini kami bisa bersama-sama berdoa. Pada masa pandemi ini kami merasakan bahwa kami keluarga Katolik. Dalam masa pandemi ini saya merasakan bahwa Tuhan hadir di keluarga kami. Ini sangat menarik. Bahwa Injil hari ini menggarisbawahi pengalaman kita. Atau sabda Yesus hari ini terjadi di dalam kehidupan kita. Bahwa kita semua disatukan oleh Yesus. Bahwa kehadiran Yesus adalah bait Allah yang hidup, yang tidak terbatas pada ruang dan waktu. Dia hadir tanpa dibatasi ruang dan waktu. Maka keselamatan bisa terjadi dimanapun ketika orang mengimani Yesus. Dan hari ini kita bersama juga diingatkan. Janganlah gereja kita di mana kita semua disatukan dan dikumpulkan oleh Yesus, dimanfaatkan oleh banyak orang untuk kepentingan yang lain. Dan gereja sebagai persekutuan orang beriman akan dirusak kalau kemudian ada kepentingan-kepentingan yang lain. Dijadikan partai politik lah, atau dijadikan tempat pasar untuk berdagang. Ya, kita memang harus saling juga membantu. Bahwa gereja bukan hanya persekutuan doa, namun juga persekutuan kehidupan. Bahwa gereja di mana kita bersama-sama hidup, kita juga diberkati oleh Yesus dengan kekuatan rohani, dengan kekuatan kasih, namun juga dengan berkat-berkat yang lain ketika kita saling memberkati, ketika kita saling memberi, ketika kita saling menolong di dalam banyak kesusahan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita juga sadari betapa gereja adalah kekuatan yang luar biasa. Terutama gereja Katolik, memang di Indonesia minoritas katanya, tetapi ternyata gereja Katolik adalah jemaat terbesar di dunia. Berapa jumlah orang Katolik di dunia? Saya juga nggak tahu berapa tepatnya, tetapi dikatakan bahwa yang terbesar. Karena itu marilah kita menyadari kehadiran Yesus yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan mari kita jadikan diri kita masing-masing bait Allah. Tempat Tuhan hadir, tempat Tuhan meraja, tempat Tuhan memberkati, dan juga kita dijadikan berkat melalui hidup kita untuk semua orang.
Mari kita berdiri menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah